Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solihah dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah saat ini. Ingat, kita sebagai umat muslim harus terus belajar dan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Baiklah, anak-anak solihah dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi penjumlahan dan pengurangan desimal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Selamat menyaksikan video. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah menghitung penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah Ananda dengan desimal? Di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan desimal ya. Desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut: 1/10, 3/100, 11/1000, dan 5/10.000. Nah, tadi adalah bentuk pecahan yang berpenyebut kelipatan 10. Nah, maka pecahan-pecahan yang tadi dapat kita ubah dalam bentuk desimal ya. Nah, inilah bentuk penulisannya. 1/10 itu jika didesimalkan menjadi 0,1. 3/100 menjadi desimal menjadi 0,03. 11/1000 diubah menjadi desimal menjadi 0,011. Dan 5/10.000 jika dijadikan desimal menjadi 0,0005. Nah, sekarang nilai tempat bilangan desimal. Di sini ada bilangan desimal 123,456. Nah, 1 ini sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Dan di belakang koma itu ada angka 4. 4 sebagai persepuluhan, 5 sebagai perseratusan, dan 6 perseribuan. Maka jika pecahan berpenyebut 10, jika ditulis desimal maka di belakang komanya hanya ada satu angka ya. Dan jika pecahan itu berpenyebut per 100, maka desimalnya di belakang komanya itu 2 angka. Dan jika pecahan itu berpenyebut per 1000, maka bentuk desimalnya di belakang koma ada 3 angka. Dan jika pecahan berpenyebut per 10.000, maka di belakang koma pada bilangan desimal ada 4 angka, dan seterusnya. Penjumlahan desimal. Nah, di sini kita akan berlatih tentang penjumlahan desimal. Nah, di sini ada contoh 4,3 ditambah 5,1. Nah, bentuk penyelesaiannya ya adalah di sini desimalnya ada 4 sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan. Begitupun dengan 5 sebagai satuan, dan 1 sebagai persepuluhan. Di sini kita sejajarkan satuan dengan satuan, dan di belakang koma yaitu di sini ada persepuluhan dengan persepuluhan. Nah, caranya adalah sama seperti ketika kita menjumlahkan bilangan bulat. Jadi kita lakukan penjumlahan dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Di sini persepuluhannya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian di depan koma ini kan satuan, berarti tinggal ditambahkan saja. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi hasil dari penjumlahan
4,3 ditambah 5,1 adalah 9,4. Bagaimana, mudah kan? Contoh yang kedua, di sini ada 3 bilangan desimal. Penjumlahannya adalah 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8. Nah, di sini persepuluhannya ada 2, yaitu 18,4 dan 6,8, dan ada perseratusan di sini yaitu 5,07. Nah, di sini kan beda ya. Maka kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, kita sebelum menjumlahkan kita ubah dulu yang tadi yang masih mempunyai persepuluhan, di belakang komanya masih persepuluhan, kita ubah menjadi perseratus ya. Nah, 18,4 kita ubah menjadi 18,40. Kemudian 6,8 diubah menjadi 6,80. Kenapa diubah? Karena kita agar memudahkan ketika menjumlahkan nanti ya. Karena di sini 5,07 ini adalah perseratusan dan tidak bisa diubah menjadi persepuluhan. Baik, kita langsung menjumlahkannya 3 desimalnya ya. Nah, di sini untuk bilangan desimal di depan komanya ada puluhan dan sisanya adalah satuan. Nah, kita urutkan di sini ketiga bilangan desimalnya. Jadi satuan di sini kan satuannya 8, 5 dan 6. Disejajarkan ke bawah, dan di sini yang puluhan hanya angka 1 ya. Jadi dia paling depan. Dan di belakang koma di sini sejajarkan sesuai dengan posisinya. 4, 0 dan 8 ini kan sebagai persepuluhan, maka sejajarkan dengan persepuluhan. Dan 0, 7 dan 0 di sini sebagai perseratusan. Jadi penjumlahannya adalah disesuaikan dengan posisinya atau nilai tempatnya ya. Kalau sudah disusun seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. 0 ditambah 7, 7 ditambah 0 adalah 7. Kemudian 4 ditambah 0, 4 ditambah 8 adalah 12. Kita simpan satunya di depannya ya. Sejajarkan dengan yang 8, 5, 6. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 5, 14. Dan 14 ditambah 6 adalah 20. Tulis nolnya, 2-nya simpan di atas di bagian depannya ya. Di bagian depan yang bagian paling atas. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, caranya untuk menuliskan komanya adalah sejajarkan di sini. Nah, tulis nolnya di belakang satuan ya. Oke, berarti hasil dari penjumlahan 18,40 ditambah 5,07 ditambah 6,80 adalah 30,27. Oke. Pengurangan desimal. Nah, bagaimana jika kita menyelesaikan soal pengurangan desimal? Caranya sama seperti penjumlahan. Jadi penjumlahan maupun pengurangan bilangan desimal itu caranya sama dengan pengurangan bilangan bulat ya, yaitu dengan meluruskan angka satuannya. Oke, di sini ada soal 47,8 ditambah 26,3. Oke, jadi untuk menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu 47,8. Nah, ini ingat ya dikurangi ya. Oke. Terus di sini karena sama-sama puluhan maka sejajarkan seperti kita menjumlahkan ketika kita mengurangi bilangan bulat ya. Tulis angkanya. Semua angka, anggap tidak ada koma ya ketika menghitung. Kemudian ini di bawahnya kita tulis 26,3. Nah, di sini sama-sama depan komanya adalah puluhan dan di belakang komanya adalah satuan. Jadi tinggal mengurangi saja. Di sini persepuluhannya
8 dan 3 berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian di sini satuannya 7 dan 6, maka tinggal dikurangi saja. 7 dikurangi 6 sama dengan 1, dan puluhannya 4 dan 2, maka kita kurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka hasil dari pengurangan 47,8 dikurangi 26,3 adalah 21,5. Mudah kan? Jadi intinya tinggal meluruskan angka satuannya saja. Ya, kuncinya di sini. Oke. Kemudian bagaimana jika soalnya seperti ini? 15,3 dikurangi 8,24. Oke, tadi di penjumlahan sudah diterangkan ya. Ketika ada yang berbeda per sepuluhan atau per seratusan di belakang komanya, maka kita samakan terlebih dahulu ke persepuluhan yang paling banyak. Oke. Di sini yang memiliki perseratusan adalah 8,24. Maka yang akan kita ubah menjadi perseratusan adalah 15,3 ya. 15,3 kita ubah dari persepuluhan menjadi perseratusan menjadi 15,30. Nah, ini di sini desimalnya atau di belakang koma angka desimalnya ini adalah sudah menjadi perseratusan ya. Maka tinggal kita kurangi saja. Oke. Ingat ya, kita sejajarkan satuannya. Oke, di sini sudah sejajar. Dan di sini yang hanya puluhan adalah 15, maka 1 di sini sebagai puluhan paling depan ya. Kita kurangi saja langsung. 0 dikurangi 4, apakah bisa? Oke, tidak bisa ya. Maka kita pinjam 10 dari persepuluhan ini dari 3. Kita pinjam 10. 10 dikurangi 4 adalah 6. Tadi yang di sini persepuluhannya kita sudah pinjam 10, maka menjadi 2 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lanjut ke depannya. Nah, 5 dikurangi 8 tidak bisa. Langsung kita ambil 10 di sini. Jadi langsung 15 ya. Menjadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Oke, ini sudah selesai. Maka hasil dari 15,30 dikurangi 8,24 adalah 7,06. Contoh selanjutnya untuk pengurangan adalah bentuk pengurangan dari bilangan desimal dan bilangan yang masih berbentuk pecahan seperti ini. Nah, di sini soalnya adalah 5,8 dikurangi 3/4. Kita akan menentukan hasilnya menjadi desimal, maka yang masih menjadi bentuk pecahan kita ubah terlebih dahulu menjadi desimal ya. Caranya seperti apa? Caranya, karena desimal itu adalah pecahan berpenyebut kelipatan 10, maka kita ubah terlebih dahulu 3/4 ini. Ya, 4 ini sebagai penyebut ya. Penyebutnya kita ubah menjadi per 10 tidak mungkin ya. Berarti naik menjadi per 100. Oke. Kita ubahnya seperti cara yang sudah kalian pelajari ya. Diawali dari mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Jika ingin menjadi 100, maka dikali bilangan yang menghasilkan 100, atau bisa dengan cara membagi 100 dibagi 4. Oke, 100 dibagi 4 itu berapa? Betul sekali, 25. Berarti pembilangnya di sini 3 dikali juga 25. Ini di sini kan 4 dikali 25 sudah menjadi 100 ya. Maka kita hitung 3 dikali 25. 3 dikali 25 adalah 75. Nah, 75 per 100. Oke, di sini 75 lebih kecil dari 100 ya. Maka depannya itu
0 koma, dan di belakangnya baru kita tulis karena per seratusan, maka di sini 2 angka, sudah 2 angka 7 dan 5, maka langsung ditulis 75 ya. Oke, di sini sudah menjadi desimal, maka kita tinggal mengurangi saja. Tadi berapa? 5,8 dikurangi 0,75. Kita sejajarkan dulu ya. 5,8 dikurangi 0,75. Oke, pengurangannya seperti ini. Nah, di sini kan ada persepuluhan, di belakang komanya ada persepuluhan dan perseratusan. Maka kita ubah terlebih dahulu yang persepuluhan menjadi perseratusan. Oke. Karena harus sama ya. Oke, kita langsung pengurangannya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka dia pinjam ke depannya. Ini menjadi 7 dan ini menjadi 10 ya. 10 dikurangi 5 itu 5. 7 dikurangi 7 itu 0. Baru kita sejajarkan, di sini udah koma ya. Kemudian 5 dikurangi 0 adalah 5. Nah, di sini sudah selesai. Kak, hasil dari 5,8 dikurangi 0,75 adalah 5,05. Terakhir, di sini ada contoh menentukan hasil dari pengurangan 3,4 dikurangi 2 1/5 dalam bentuk desimal. Oke, karena di sini soalnya desimal, maka yang masih menjadi pecahan campuran ini kita ubah menjadi desimal ya. Sebelum kita ubah menjadi desimal, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat cara mengubahnya? Oke, masih ya. 2 1/5 ini adalah 2 dikali 5 atau 5 kali 2 ya, ditambah 1. Nah, ini 5 kali 2 adalah 10 ditambah 1 sama dengan 11. Di sini penyebutnya 5, maka ditulis pun di sini 5. Oke, di sini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, karena akan kita ubah menjadi desimal, kalau di sini kan pecahannya penyebutnya lebih besar ya dari pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka kita bisa langsung membagi 11 dibagi 5. Nah, caranya bisa dengan pembagian kurung ini atau pembagian pistol. 11 dibagi 5, 11 bagi 5 itu dapat 2 bagian ya. Nah, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Nah, di sini karena akan kita ubah menjadi desimal, maka kita gunakan koma di belakang angka 2. Kemudian kita jadikan ia per 10, maka kita jadikan ini pun per 10 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 2. Pas ya, 10 bagi 5 dapat 2 bagian. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita kurangi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Maka 11 per 5 atau 11 dibagi 5 hasilnya adalah 2,2. Ya, seperti ini. 3,4 dikurangi 2,2 hasilnya adalah 1,2. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham dengan materi ini? Mari kita berlatih. Nah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali pada materi dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.